Halo, kembali lagi dengan saya di tutorial Adobe After Effects, dan kali ini kita akan membuat sebuah animasi seperti ini. Ya, ini terlihat seperti chaos gitu ya, dan terakhirnya menjadi jadi di sini ada campuran huruf-huruf berterbangan gitu ya. Tapi sebenarnya ini kalau kita lihat ini mereka berterbangan dengan seperti ada tracknya ya, jadi dia melingkar, ini juga semuanya mengikuti, dan terakhir semua tulisan dan objeknya itu berada di posisi yang benar ya. Oke, dan tutorial ini mungkin saya nggak tahu ya namanya apa, tapi saya namakan aja path, object on path. Jadi kita menggerakkan objek, entah itu apakah teks atau gambar ini ya, bisa vektor atau objek gambar itu ya, foto. Logo AE ini saya anggap gambar gitu ya. Jadi kita bisa menentukan arah perjalanannya, terbangnya dia. Jadi seperti ini ya, jadi dari berantakan menjadi posisinya. Oke, kita mulai aja. Ctrl N, New Composition. Untuk background bebas saja ya, saya ganti warna lain. Oke, jadi kita akan samakan aja, tapi saya nggak akan bikin membuat sebanyak ini. Saya buat satu baris aja karena caranya sama aja. Oke, kita buat new text dulu. Misalnya saya ketik tutorial, misalnya begitu. Oke, saya perbesar di sini, atau nggak perlu diperbesar, seperti ini aja. Lalu kita akan membuatnya berterbangan seperti ini ya. Oke, kita buat ininya dulu, pathnya dulu ya, jalurnya ya. Ya, jadi klik di teks ini, lalu klik pen tool atau klik G, lalu kita garis seperti ini. Jadi putaran ini random aja ya, bebas saja. Misalnya oke, mungkin saya mau putar seperti ini dulu. Jadi dia berputar, mungkin teksnya akan berputar seperti ini. Lalu dia akan datang dari atas sini, mungkin datangnya dari sini. Oke, sebaiknya untuk ini kita keluarkan penggarisnya dulu ya, Ctrl R, lalu digariskan di sini. Gunanya apa? Gunanya supaya pathnya ini kita sejajarkan di sini, jadi garisnya ini lurus. Nah, seperti itu. Jadi waktu dia datang nanti gerakannya juga lurus ya, jadi nggak patah-patah. Oke, mungkin ini masih misalnya mau ada perubahan, masih bisa diatur lagi. Oke, kira-kira oke, nggak usah yang terlalu ekstrim dulu ya, seperti ini dulu aja. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita akan gerakan. Jadi klik di sini lagi, lalu kita masuk ke teks, lalu di sini ada path option, klik ke path option, dan di sini ada path, di sini ada none. Kita klik lalu dibuka. Di sini ada mesh 1, dan garis-garis kuning ini ini adalah mesh ya, mesh 1, mesh 1. Kita klik. Nah, di sini sudah tulisannya sudah masuk ke jalur yang kita buat tadi. Nah, sekarang bagaimana cara menggerakkannya? Kita bisa menggerakkannya langsung di sini. Di sini ada tanda
plus di sini ya, plus merah. Kalau bisa kelihatan di sini ada plus merah di sini. Kita bisa menggerak-gerakannya sini ya, seperti ini, menggerak-gerakannya seperti ini ya, kita bisa lihat seperti ini. Atau lebih gampangnya, di sini ada first margin, kita bisa geser-geser seperti ini ya. Misalnya saya mau di detik kedua, misalnya dia ada di sini, lalu di detik ke 0 saya akan keluarkan ya. Untuk mempercepat, saya tahan shift supaya gerakannya lebih cepat ya. Kalau saya nggak pakai shift, dia seperti ini, lambat ya. Tapi kalau klik shift, tahan shift, dia akan lebih cepat gerakannya. Oke, kita lihat hasilnya seperti itu ya. Ini masih sangat kaku sekali ya. Kita akan atur lagi. Seperti biasa, saya easy ease seperti ini. Jadi gerakannya jadi lebih halus ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya, tulisan ini dari besar. Oke, kita anggap misalnya saya fokus ke high ini, dari besar, lalu dia mengecil seukuran yang kita inginkan ya. Ini lebih kecil daripada waktu dia datang ya. Jadi seolah-olah ini seperti datang dari dekat kamera gitu ya. Jadi sebenarnya ini cuma permainan scale aja, skala. Jadi karena kita sudah buat padnya, untuk memperbesar kita harus menggunakan animate scale. Oke. Di sini ada animator satu, ada scale. Nah, di scale di detik kedua saya klik scale-nya 100%, dan di detik ke 0 saya naikkan skalanya seperti ini. Jadi waktu dia datang, dia akan besar, dan di sini akan mengecil. Nah, masalahnya di sini tulisannya masih menumpuk seperti ini ya. Jadi kita harus renggangkan. Nah, di sini kita klik, di sini ada di sebelah animator satu ada add. Kita klik add property, lalu pilih tracking. Tracking ini kita bisa memisahkan huruf-hurufnya seperti ini ya. Jadi waktu dia datang seperti ini. Nah, jangan lupa kita harus animate juga. Jadi di detik kedua kita buat 0 aja seperti ini. Kita klik animate, lalu di frame ke 0, lalu kita bisa lihat aja di sini. Kita bisa pisahkan segini, kira-kira segini. Lalu saya geser keyframe ini ke bagian 0 ya. Lalu di easy ease lagi, kita buat easy ease nya seperti ini ya. Nah, lalu di sini karena ini belum keluar frame, jadi kita harus geser lagi first marginnya sampai keluar seperti ini. Iya, kita lihat lagi hasilnya. Nah, kalau ini misalnya terlalu kecil, kita bisa naikkan skalanya, jadi mungkin sekian. Lalu ini tracknya juga kita naikkan segini. Mungkin scale nya terlalu besar, saya kurangi lagi sedikit, segini lah ya. Oke, kira-kira segini ya. Dan ini dia untuk yang animasi pertama kita buat teks ya. Oke, jadi seperti ini kira-kira. Oke, mungkin ini terlalu ke samping, jadi saya bisa geser seperti ini. Mungkin di sini. Siap. Iya. Oke, berikutnya kita akan membuat logo
ada objek lain ya, jadi berupa logo. Seperti ini ada logo AE nya ini datang juga. Nah, untuk logo, oke, di sini saya sudah siapkan logonya. Saya masukkan dulu ke dalam sini. Nah, untuk logo ini kita nggak bisa seperti tadi. Oke, saya akan contohkan. Oke, klik objek, lalu saya buat animasinya ya, misalnya contohnya seperti oke, saya akan buat seperti ini mungkin. Oke, saya keluarkan dulu ininya, lihatnya. Jadi mungkin dari sini, sini, mungkin di sini. Oke, ini nggak ada rumus pastinya ya, jadi ini bisa random aja. Oke, seperti ini. Ya, jadi ini mengandalkan kreativitas saja ya, jadi ini kreasi sendiri, jadi nggak ada, jadi nanti mudah-mudahan sih nggak ada yang nanya gimana bagusnya membuat putar-putaran. Nah, itu jadi kalau ada mau ingin mempertanyakan itu, mohon maaf ya, saya kan nggak akan jawab karena ini bukan rumus pasti, tapi ini balik lagi ke selera masing-masing. Oke, di sini saya sudah membuat garis-garis ini. Oke, supaya pasti ini saya buat ini pasti garis. Ya. Oke, jadi nanti datangnya AE itu akan seperti tadi ya, jadi ini lurus di sini. Oke, nah untuk di objek gambar ini nggak seperti teks tadi. Kalau di teks tadi kita bisa klik path-nya ini di mesh 1, sedangkan di sini nggak ada path-nya. Lalu bagaimana cara memasukkannya? Nah, jadi caranya di sini, kalau kita klik ada button mesh di sini. Di sini ada mesh path. Nah, mesh path ini kita cut, jadi klik kanan atau di Ctrl X atau di edit, cut atau Ctrl X ya, lalu di transform, klik position, lalu kita paste di sini, edit, paste atau Ctrl V ya. Nah, di sini kita lihat sudah ada di sini, di position ini akan ada titik-titik animasinya. Jadi dia sudah menggerakkan diri sendiri seperti itu. Nah, di sini ada kesalahan. Jadi kalau saya play, objeknya malah berputar keluar, bukannya dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Bagaimana caranya membalikannya? Jadi caranya adalah di blok semua, klik kanan, keyframe assistant, di blok semua, klik kanan, keyframe assistant, lalu klik time reverse keyframes ya. Jadi dia akan kebalikannya seperti ini. Jadi kita nggak usah repot-repot membuat lagi karena merasa ini salah, jadi kita membuat lagi ya, nggak usah. Oke. Nah, kalau posisinya belum pas, kita tinggal dipaskan aja di sini. Sorry, bukan seperti itu. Jadi ini di klik position, lalu kita geser ininya, garisnya ya. Nah, kira-kira di sini. Nah, kalau masih belum oke, kita masih bisa geser-geser ini kok. Kita masih bisa perbaiki ini. Misalnya ini terlalu jauh, jadi kita bisa geser-geser ini. Kita bisa lihat lagi hasilnya. Nah, lalu kita bisa atur scale-nya di sini. Nah, mungkin ini E-nya nggak terlalu jauh, kita bisa geser di sini. Oke.
Nah, oke. Lalu kita bisa perhalus di blok semua, lalu easy ease seperti tadi. Mungkin ini, oke, seperti ini. Iya. Oke. Ini kita geser, sorry, ini saya atur dulu posisinya ya. Iya. Oke. Nah, di sini masih ada masalah. Jadi waktu saya fokus ke logo AI. Jadi waktu dia masuk, ini terlalu kaku ya. Jadi kalau kita lihat di sini, contohnya logonya ini akan berputar sesuai dengan, nah seperti itu ya, dia berputar 360 derajat sesuai dengan arah, sesuai dengan jalurnya ya. Sedangkan ini dia hanya berputar, dia diam aja, nggak berputar-putar, cuma memutari tracknya, tapi badannya sendiri dia nggak berputar ya. Nah, gimana caranya? Jadi caranya di sini, klik kanan di objeknya, lalu klik transform, lalu klik auto orient. Auto orient, nanti ada pilihan seperti ini, lalu klik orient along path, dan dia akan berputar sesuai dengan, nah jadi nggak kaku yang cuma diam aja, tapi dia mengikuti searah putaran dari padnya ya. Oke, saya perbaiki sedikit lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau di sini kita dia agak bergetar sedikit, tuh seperti ini. Nah, ini berarti track kita nggak lurus nih biasanya. Nah, makanya ini gunanya tadi saya membuat garis guide ini supaya ini dan ini lurus, dan supaya logonya waktu dia akan ke bagian lurus dia nggak akan bergetar ya. Kalau bergetar biasanya mungkin ini dihaluskan lagi. Oke, seperti ini ya. Oke, mungkin sedikit aja getarannya. Oke, mungkin seperti ini. Iya. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Nah, ups. Di sini ada kesalahan sedikit di huruf AE-nya ini. Oke, kalau di sini kita lihat di sini ada masalah. Saya nggak tahu ya ini bug atau kesalahan saya, tapi ini jarang saya temui. Tapi kalau ketemu seperti ini nggak usah panik. Jadi waktu kita udah atur, jadi gini, kalau kita lihat di sini, ini AE-nya akan terlihat normal ya, kalau dari jauh ya, dia normal ya. Tapi kalau saya perbesar seperti ini, dia akan berputar seperti ini, aneh ya. Jadi mungkin ini saya juga nggak tahu ini ya bug atau sesuatu yang kesalahan saya. Jadi caranya gini aja. Jadi kita atur setelah, kalau kita menemukan AE-nya miring seperti ini, kita klik R di sini, rotation di gambar ini, lalu kita tinggal ketik minus 0.1 ya. Jadi dia berputar 0,1 derajat. Dan ya, masalahnya sudah teratasi ya. Jadi nggak usah panik, kita masih bisa mengaturnya selama penonton yang melihat ini nggak tahu masalahnya gitu ya. Jadi selama penonton melihat nggak ada masalah, berarti animasi yang kita buat ini berarti ya nggak ada masalah ya. Oke, kira-kira itu dulu untuk tutorial kali ini ya. Agak sedikit nggak saya kira sih nggak rumit ya, cuman tapi mungkin ada sesuatu yang
tersembunyi aja. Ya, jadi ya kira-kira seperti ini aja tutorial Object on Path kali ini. Untuk yang ingin menyaksikan tutorial saya dan video saya yang lainnya, bisa mengklik subscribe dan like di bawah ini. Dan untuk yang ingin bertanya seputar tutorial ini, bisa mengirimkan langsung ke comment box di bawah ini atau kirimkan pertanyaan lewat Twitter saya. Oke, kita ketemu lagi di video saya yang lainnya dan terima kasih.